Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana bisa disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan dan infrastruktur, kerugian harta benda, dan dampak secara psikologis. Definisi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam. Bencana alam diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti banjir, tsunami, gunung meletus, gempa bumi, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kejadian atau peristiwa bencana yang terjadi akan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. Salah satu contoh adalah bencana banjir. Dalam beberapa kejadian, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut jiwa manusia. Secara umum, penyebab bencana banjir dibagi ke dalam dua faktor, yakni faktor bencana alam atau natural disaster dan akibat perbuatan manusia atau man-made disaster. Meski berbeda, namun kedua hal tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh sebagai penyebab banjir adalah luapan air sungai, pendangkalan sungai atau selokan atau danau, berkurangnya lubang biopori, penggundulan hutan, air bah atau banjir bandang, intensitas hujan yang tinggi, air laut pasang atau rob, saluran air atau drainase yang mampet, dan akibat tsunami. Penyebab pertama, curah hujan yang tinggi, kemudian daerah limpasan di permukaan. Yang ketiga, kondisi laut pada saat kejadian tersebut seperti apa. Kalau kondisi hujannya cukup tinggi, kemudian di permukaan juga akan berpengaruh apakah daerah aliran hujan yang turun di permukaan ini akan segera dapat mengalir ke laut atau tidak. Kalau misalkan kemudian di permukaan, kondisi permukaannya ini juga mengalami hambatan, tidak terlalu lancar aliran air hujan yang turun di permukaan ini, tentunya ini juga akan dapat menyebabkan banjir dan genangan. Kemudian pada saat yang bersamaan, apakah pada saat itu kondisi laut pada kondisi pasang naik atau tidak? Karena kalau misalkan terjadi hujan dengan jumlah yang cukup besar, kemudian aliran di permukaan cukup lancar, tapi ketika air hujan di permukaan ini mau masuk ke laut, sedangkan lautnya sedang pasang naik, ini juga akan dapat menghambat aliran air hujan yang akan masuk ke laut. Tentunya ini juga akan menjadi berpotensi untuk terjadi genangan dan banjir seperti itu. Bencana banjir yang ada di DKI Jakarta memang banyak penyebabnya. Yang pertama, DKI Jakarta ini dilewati 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Kemudian di sebelah utara DKI Jakarta ini hampir 40% luas wilayahnya itu berada di ketinggian 1 sampai 1,5 di bawah permukaan air. Dan di sebelah utara dari DKI Jakarta ini penurunan tanah atau land subsidennya itu dalam 1 tahun hampir 4 cm setiap tahun, sehingga ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap banjir di DKI Jakarta. Untuk kondisi banjir 2014-2015 yang sempat terjadi di Januari 2015, pertama kita perlu paham bahwa memang pada bulan-bulan Desember, Januari, Februari untuk Jabodetabek adalah waktu-waktu terjadinya musim penghujan.
Secara umum, musim penghujan di Jabodetabek mengalami puncaknya itu pada bulan-bulan Januari, Februari, sehingga memang potensial pada Januari atau awal Februari itu untuk terjadi kondisi curah hujan yang tinggi. Nah, tentunya keadaan ini bisa memicu kejadian banjir di lapangan atau di jalan dan sebagainya. Tergantung juga dengan kondisi yang ada di lapangan, karena banjir ini ada 3 komponen penyebab. Pertama, curah hujan yang tinggi, kemudian daerah limpasan di permukaan, yang ketiga kondisi laut pada saat kejadian tersebut seperti apa. Wilayah di Indonesia yang rawan bencana banjir sedangkan untuk DKI Jakarta sendiri, wilayah yang rawan akan banjir berada di wilayah bencana banjir membawa dampak yang sangat besar bagi alam, infrastruktur, dan kehidupan manusia. Karena 1. Banjir dapat merusak sarana dan prasarana, bahkan menghancurkan rumah, gedung, mobil, atau angkutan umum. 2. Banjir dapat melumpuhkan jalur transportasi. Bila bencana banjir datang, banyak jalanan yang lumpuh dan tidak bisa dilewati oleh semua jenis kendaraan, baik itu mobil maupun motor, karena genangan air yang cukup tinggi sehingga membuat motor atau mobil tidak mampu melewati daerah tersebut dan menyebabkan jalanan tersebut lumpuh dan macet total. Selain mobil dan motor, lalu lintas kereta api pun jadi terhambat akibat banjir. 3. Banjir dapat merusak dan menghilangkan harta benda, peralatan, bahkan jiwa manusia. Banyak yang kehilangan harta benda bila bencana banjir datang, dan juga kehilangan berbagai macam peralatan rumah karena banjir yang memasuki rumah, terutama benda elektronik. Yang paling berharga apabila bencana banjir ini sampai merenggut korban jiwa. 4. Banjir menghentikan aktivitas sehari-hari, seperti kegiatan bekerja dan sekolah. Bencana banjir membuat semua orang kehilangan kegiatan karena banyak sekolah yang terkena banjir dan jalur transportasi lumpuh yang menyebabkan banyak orang tidak dapat berangkat ke kantor. 5. Banjir dapat menyebabkan pemadaman listrik. Jika bencana banjir melanda suatu tempat, maka tempat tersebut akan terkena pemadaman listrik untuk mencegah terjadinya musibah lain seperti listrik konslet. Dengan tidak adanya listrik akan membuat aktivitas terhenti. 6. Banjir dapat mencemari lingkungan sekitar. Luapan air banjir dapat membuat lingkungan menjadi kotor akibat sampah-sampah yang menumpuk atau sampah yang tergenang akibat banjir tersebut. 7. Banjir dapat menyebabkan erosi dan tanah longsor. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan dapat menjadi longsor. Perbandingan banjir 2014, 2015, dan 2013 itu ada beberapa hal yang tempat-tempat spot-spot tertentu yang berkurang dari yang pernah terjadi pada tahun 2 tahun sebelumnya. Bahkan durasi genangan air pun saat ini semakin berkurang. Mudah-mudahan dengan adanya normalisasi saluran makro maupun mikro maupun waduk dan situ, maka durasi genangan yang ada di DKI Jakarta akan semakin berkurang. Selain itu juga penguatan tanggul, sungai, waduk dan situ, juga pembuatan sodetan Kali Ciliwung yang ini merupakan hal yang primadona untuk disodet melalui Kanjir Banal Timur yang sampai saat ini dalam proses dan alhamdulillah sudah melakukan beberapa tinggal penyempurnaan, sehingga diharapkan pada tahun 2016 ini sodetan Sungai Ciliwung ke Kanjir Banal Timur ini dapat berfungsi dengan baik. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia
dan juga sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian negara, dan juga merupakan lokasi vital bagi perdagangan dan perindustrian, kegiatan sosial, dan budaya dengan berbagai sarana di bidang pendidikan, budaya, olahraga, dan kesehatan. Selain itu, Jakarta juga sebagai satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta juga merupakan gerbang utama Indonesia. Letaknya yang strategis menyediakan layanan angkutan darat, udara, dan laut terbaik di Indonesia. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan. Untuk transportasi udara dan laut, Jakarta dilayani oleh 2 bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma, serta 1 pelabuhan laut di Tanjung Priuk. Banjir adalah persoalan yang sangat akrab dengan semua negara, baik itu negara maju ataupun negara berkembang. Di Asia sendiri, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang hampir setiap tahun mengalami banjir. Persoalan ini bahkan menjadi agenda mendesak untuk segera mencari solusinya. Sebab bencana ini telah menjadi rutinitas, terutama di ibu kota Jakarta. Hal ini tentu menjadi beban tersendiri sebab Jakarta merupakan percontohan bagi wilayah lain di Indonesia di mana semua mata di dunia memandang. Penghasilan saya sebelumnya ya alhamdulillah cukup untuk kita memberi makan istri, anak, bahkan saya sudah punya anak 2, bisa mencukupi mereka untuk makan, sekolah. Tapi setelah waktu banjir 2013, semua terganja. Yang seharusnya saya bisa nabung, bisa kasih makan, kasih jalan-jalan anak, ini kita nggak bisa lagi. Kalau saya sudah nggak ada punya perasaan atau sedih atau gimana ya, memang sudah biasa yang kita hadapin setiap musibah banjir. Jadi yang penting keluarga kita yang perlu kita amankan. Kalau soal barang-barang mah nomor 2.
Ya, bagus teman-teman sekalian bahwa simulasi ini menjadi pembelajaran kita semua. Mudah-mudahan nanti kalau ada bencana, kita bersama-sama bisa menanggulanginya. BPBD, halo! KPD, halo! BPBD, halo! Belajar dari bencana banjir yang sering melanda tiap tahun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyiagakan dan mempersiapkan penanggulangan bencana sejak dini. Salah satunya adalah bekerja sama dengan mitra atau stakeholder seperti BPBD dalam upaya minimalisasi korban bencana melalui mitigasi berbasis masyarakat. Di Provinsi DKI Jakarta sendiri, BPBD mempunyai tim dan satgas yang siap kapanpun dibutuhkan. Gedung Pusdalop sebagai salah satu fasilitas dan pusat pelaporan untuk menunjang kinerja dalam mencegah, menanggulangi, dan proses koordinasi ketika evakuasi saat terjadi bencana khususnya banjir. Untuk di lapangan sendiri, BPBD Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan beberapa LSM. Salah satunya adalah Masyarakat Peduli Ciliwung atau MAPPECI. Untuk menangani hal banjir tersebut, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama adalah program penataan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal penanggulangan bencana daerah. Kemudian program yang kedua adalah penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Program yang ketiga adalah pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Yang melatar belakangi itu, semua kegiatan MAPPECI ini memang karena alam ini sudah sedemikian rupa ya rusaknya. Kedua, partisipasi dan kesadaran masyarakat yang sangat kurang. Jadi kalau tidak ada yang memulai ini tidak akan berjalan. Makanya kita coba mengambil peran untuk memulai. Kalau nggak kita mulai, kapan kita mau kerjakan? Nah dari situ kita ambil kearifan lokal, bagaimana mengatasi wilayah per wilayah. Karena tidak semua wilayah sama. Ya kebiasaan masyarakatnya mungkin kita sekitar 30 km kalau kita mau ambil garis wilayah yang kita coba bersihkan. Nah sepanjang itu masing-masing punya kebiasaan yang berbeda. Contoh di ruas jembatan UI sampai dengan jembatan MT Haryono itu beda dengan ruas jembatan MT Haryono sampai ke Manggarai. Cara penanganan pun itu juga berbeda. Karena masyarakat dari jembatan UI sampai MT Haryono itu hampir sebagian besar tidak mengambil ruas di pinggir kali persis ya. Jadi masih ada space lah. Meskipun ada beberapa titik yang memang sempat juga menjajah ruang sungainya. Tapi kalau yang dari jembatan MT Haryono sampai ke Manggarai itu memang hampir semua rumah ada di situ. Makanya pendekatannya pun berbeda yang kita gunakan. Kita memang mencoba mengcover area dari jembatan UI Kelapa II perbatasan Jakarta dengan Depok sampai dengan Manggarai. Jadi ada sekitar 16 spot yang memang kita tempatkan teman-teman relawan di situ. Kemudian yang di aliran Kali Kerukut juga